Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Bruce muda duduk sendirian sambil menggoreskan penanya, membuat sketsa kota Gotham yang menurutnya akan menjadi kota yang lebih baik. Saat itu, sebenarnya ia sedang menunggu seseorang lelaki tua yang segera dikejarnya saat lelaki itu memasuki rumahnya. Lelaki tua itu adalah Cassander Wycliffe Barker, detektif terbaik di dunia yang kemudian tiba-tiba menghilang. Barker bercerita bahwa dia dikalahkan dan dipermalukan sehingga dia lari seperti anak kecil yang melihat kematiannya sendiri. Bruce menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Barker sebelum dia kembali ke kota Gotham. Barker dengan kemampuan deduksinya bisa menebak bahwa Bruce telah melanglang ke Jepang, belajar katana, ke Namibia belajar mengontrol denyut nadi, belajar terbang, menempa logam, serta sejumlah hal-hal detail lainnya. Bahkan Barker telah mengumpulkan gambar Gotham hasil coretan Bruce, menandakan dia telah mengikuti Bruce Wayne selama ini. Tapi dia menolak untuk mengajari Bruce kemampuan detektifnya. Sebaliknya, dia mengajari Bruce Wayne untuk menghadapi kekalahan. Kembali ke masa kini, Batman menyeret tubuhnya yang terluka dan mendudukkan dirinya di kursi. Dia teringat rasa sakit yang dia rasakan saat sebelum menjadi Batman dan dipukuli di jalanan kota Gotham. Lucius datang dan mencabut pedang yang tertancap, lalu membalut luka Batman dengan balutan kompresi untuk menghentikan perdarahan. Batman memaksa untuk bangkit, namun Lucius mengatakan bahwa dia harus ke rumah sakit. Batman bercerita bahwa Joker mengambil semua kekayaannya. Lucius mengiyakan dan memperlihatkan berita tentang Bruce Wayne yang kini jadi buronan dengan tuduhan menggelapkan uang jutaan dolar. Rumah Bruce Wayne telah disita pengacara. Lucius menyatakan bahwa dia akan menjalankan tugasnya sebagai CEO perusahaan dan mempertahankan perusahaan Wayne Enterprise yang akan jadi sasaran berikutnya. Lucius merasa tidak bisa menjalankan tugas selayaknya Alfred. Batman menanyakan kabar Selina. Lucius memberitahu Batman tentang penembakannya, dan saat itu dia bersama putri Lucius dalam perjalanan ke rumah sakit. Batman lalu menghubunginya. Selina meminta maaf karena upayanya untuk menyelamatkan harta Bruce malah menyebabkan pria itu kehilangan segalanya. Batman mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Dia mencoba menjadi Batman yang diinginkan Alfred yang tidak bisa dia wujudkan. Dia telah memperlihatkan celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Joker. Batman juga mengatakan bahwa mereka akan menghadapi kengerian yang telah dipersiapkan Joker. Dia akan melawannya, dan jika Selina mau memaafkannya serta bertahan, mereka akan bersama kembali dan menghadapi masa depan bersama. Selina saat itu sudah tidak sadarkan diri. Batman meninju pecah kaca jendela karena kesal. Dia meminta Lucius membatalkan ambulan serta menghubungi Leslie Thompson menyiapkan kamar pribadi di klinik gratis. Dan dia akan ke rumah sakit menjemput Selina sebelum Joker mendahuluinya. Dengan tubuh yang masih penuh luka, Batman melayang di atas kota Gotham menuju ke rumah sakit Mercy. Di saat itu, kelompok pembunuh sedang bersiap meninggalkan kota Gotham. Cheshire memberitahu Deathstroke bahwa yang lain kecewa karena tidak membunuh siapapun dan hanya menjadi umpan. Deathstroke tidak peduli karena mereka semua dibayar penuh. Batman tiba di rumah sakit dan mendapati ranjang Selina kosong. Batman meminta putri Lucius untuk pulang dan mengunci rumah. Sejumlah badut tiba-tiba masuk sambil menodong Batman dengan senapan. Salah seorang badut menghubungi Joker. Joker didampingi Punchline memanas-manasi dan mengejek Batman karena telah merampas semua yang Batman miliki. Batman yang malang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dia juga meminta Batman mengobati lukanya sebelum mereka bertarung kembali.
Joker juga menunjukkan bahwa Lucius kini berada dalam tahanannya. Dengan wajah seramnya, Joker mengatakan bahwa dia punya rencana untuk kota Gotham yang akan segera dimulainya. Para badut lalu menembaki Batman. Batman melompat keluar dari jendela. Di tempat lain, Selina tiba-tiba terbangun dan meneriakkan nama Batman. Dia berada di sebuah kamar bersama Penguin. Ternyata Selina dibawa oleh Penguin saat para badut Joker menyapu rumah sakit. Mereka saat itu berada di private lounge milik Penguin di Cool Room, sebuah safe house para kriminal Gotham. Selina memberitahu Penguin bahwa desainer telah mati. Selama ini adalah Joker yang mempermainkan mereka. Selina berniat pergi, tapi Penguin mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena mereka dalam lockdown penuh. Karena serangan Joker akan menyebabkan ratusan kematian. Sementara itu, Batman tengah bergelantungan di puncak gedung-gedung kota Gotham di bawah siraman hujan. Menyadari bahwa Batman adalah rancangan kelam yang dia buat dan disadari oleh Alfred. Alfred berusaha mendorong Bruce untuk berbuat lebih baik. Dan saat itu, Bruce Wayne berjanji, dia akan menjadi Batman yang lebih baik. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.